Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 8 subtema perubahan lingkungan pembelajaran 1. Anak-anak ibu yang hebat, perhatikanlah kedua gambar A dan B berikut ini. Gambar A terlihat hijau, asri, dan sejuk karena banyak tumbuh-tumbuhan. Tetapi sebaliknya, gambar B terlihat gersang dan tidak nyaman karena jarang sekali tumbuhan atau pohon-pohon di sekitarnya. Kondisi gambar A bisa saja menjadi gersang seperti gambar B jika pohon-pohon di sekitarnya ditebang dan tidak ditanami kembali. Begitu juga kondisi gambar B bisa saja menjadi asri dan indah seperti kondisi gambar A jika dilakukan reboisasi atau penanaman kembali. Tahukah kamu, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Mari kita cari tahu. Ayo kita baca teks bacaan yang berjudul Siklus Air Tanah. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Anak-anak yang hebat, setelah membaca bacaan tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa peristiwa yang terdapat pada teks tersebut ke dalam diagram alir. Tahukah kamu apakah diagram alir itu? Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang, diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Contoh diagram alir seperti berikut ini.
Peristiwa pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa kedua, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Peristiwa ketiga, keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Anak-anak yang hebat, selanjutnya berdiskusilah dengan temanmu untuk menyelesaikan tugas berikut ini. Anak-anak ibu hebat, tahukah kamu? Kekeringan seperti pada gambar berikut ini dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Salah satu penyebabnya karena faktor alam yaitu kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui lebih jelas. Setelah melakukan pengamatan, kemudian cobalah menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Demikianlah pembelajaran hari ini, pembelajaran tema 8, tema perubahan lingkungan pembelajaran 1. Dan untuk menguji pemahaman kamu dapat menjawab latihan soal pada deskripsi video ini. Dan sampai jumpa pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.